Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Mas Bro Tegal dengan bangga menyuguhkan tutorial yang mungkin banyak yang tunggu-tunggu di info pagi hari ini karena saya akan memprediksi untuk kalian cuan kapan dan di mana kalian akan cuan seberapa dan di bulan apa ini berdasarkan awan Ichikiwir yang terakurat biasanya mudah-mudahan terakurat lagi dan kalian bisa siapin karung ataupun panci yang udah nunggu lama mudah-mudahan terjadi di tahun 2026 ini betul-betul all season koin yang wow gitu ya yang sampai kita cuan luber ataupun sampai nggak muat uang itu kalau dikantongin ya taruh di plafon ataupun di kulkas supaya jadi uang dingin kan banyak sekali yang menginfokan main kripto itu harus investasi kripto itu harus modal yang dingin ya. Eh, Oke teman-teman, wah Mas Bro itu nggak bisa kalau nggak bercanda ya. Jadi kalian pasti banyak nanya-nanya kapan naik, kapan cuan. Nah ini akan saya bahas di sini akan saya jawab untuk kalian. Tapi tetap dior riset sendiri karena dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cekikikan dadakan, bisa nangis dadakan. Kalau cekikikan dadakan pun bisa orang stres, orang gila bisa cekikikan dadakan ya. Tapi kalau nangis nangis haru karena bahagia kan bisa juga. Jadi macam-macam tergantung kalian posisinya lagi waras atau lagi enggak gitu ya. Oke, tetap dia riset sendiri ya dalam dunia kripto berisiko tinggi bisa cuan atau membeli mendadak. Ini berdasarkan ramalan cuaca, ramalan indikator yang sering akurat ini adalah awan Ichikiwir yang mana lengkap dengan TA-nya itu dengan yang namanya apa namanya ini uh, MA-nya ada, awan Ichimoku-nya ada, support resisten ada, yang namanya itu ada Tan Kinjun, Tan Kincen, Tan Tincun, Setan, macam-macam. Bahasanya ini bahasa Jepang ini. Jadi saya nggak mempelajari, pokoknya yang penting saya tahu maksudnya itu saya tahu begitu kawan ya. Ini kalian kan ingin cuan kapan? Kalau berdasarkan awan Ichikiwir itu nanti di sekitar pokoknya Juli Agustus ini. Ini di bulan Juli. Ini bulan Juli itu baru ke sini kawan. Karena ini TA-nya pakai yang weekly ya. Jangkanya panjang tapi banyak weekly itu yang tem besar itu banyak akuratnya. Di weekly-nya ini awalnya kan biru ini gunting ke bawah ya. Gunting ke bawah, persilangan ke bawah di awan Ichimoku. Kalian hati-hati, banyak akuratnya. Ketika gunting ke bawah di sini, yang saya kasih bolongan kayak bolongan randa apa ini. Ini, nah ini kalau udah gunting begini ini, kalian yang sudah masuk di sini itu jangan serakah kurang cuan di sini berarti CL ini tanda bahaya. Kalau udah gunting ke bawah, ternyata cerot kan. Kalau udah CL di sini atau jual di sini, yang ngambil di sini kan cuan ya. Kesana udah tinggi banget ini. Nah masuk lagi di sini nih, masuk lagi di bawah ya masuk di bawah ini kan di bawah ini dan di bawah ini kan naik lagi nih ini ada perguntingan lagi nih naik lagi nih ya ke atas ini naik lagi nah ini ada perguntingan lagi yang kedua di sini CL lagi kalian CL ngambil di bawah lagi tapi kalau di sini kalian CL ya kalian bunuh diri ini CL bunuh diri karena ini serokan paus di sini ini yang panjang sendok nggak ada dagingnya tadinya kan ada dagingnya di bawah kemudian di serok paus di serok triliunan koin sama paus itu historinya di harga ini nih 0,048 di sini yang kemarin udah terjadi sekarang udah 0,05 di sini ya jangan CL kalian di sini udah titik terendah malah triple bottom ya bisa dikatakan triple bottom karena ini triple bottom kalau kita garis dari sini ya kita garis dari sini ke sini tuh triple bottom tuh ya ini bottom bottom pertama itu di sini nih ini termasuk bottom pertama di sini ya ini kedua di sini ini ketiga di sini ya ini tinggal cerotnya saja ya kita jawab kapan akan pumpnya sebaliknya kalau bawah dari atas gunting ke bawah maka akan turun ini dibalik sekarang ya dibalik yang biru sudah di bawah yang merah di atas nah ini kalau nanti persilangan biru sama merah terjadi begini cross
Ini tanda buy. Ini tandanya akan crowd gitu ya. Crowdnya di mana? Ini kan sudah habis ini. Nanti ini habis yang pada sell order sampai bulan-bulanan tahunnya itu udah habis. Ini kan udah tipis. Di sini demand kuat, maka kan tembus ke sini. Walaupun di sini kadang-kadang bermain. Jadi antara ini Juli pun tanggal tua ya kawan ya. Juli tanggal tua itu baru akan di atas awan. Di sini Juli. Puncaknya Agustus kawan. Puncaknya Agustus di sini. Pokoknya puncaknya Agustus. Kalian masuk yang banyak sekarang. Ya, ini akan terjadi persilangan merah sama biru, tandanya buy ke atas, akan terobos ke sana. Ya, ini akhir Juli sampai puncaknya kayaknya Agustus ini akan besar. Ada info juga September turun, nanti puncak lagi akhir tahun kawan. Ya, September turun, puncak lagi akhir tahun. Syukur-syukur nanti langsung Agustus sampai akhir tahun ngejejer terus ya, ngaceng terus ya. Kalau ngaceng terus ya ranjanya leglok sambil saja. Itu begitu ya. Jadi antara akhir Juli sampai Agustus. Makanya sekarang yang nggak usah berpikiran besok cuan, minggu depan cuan, mikirnya sekarang perbanyak koinnya. Yang penting koin PP Brilian terbaik sampai nanti diperkirakan akan sampai RP2 di situ ya. Jadi nggak usah berpikir kapan cuan dulu. Nanti antara Juli pun akhir Juli sampai Agustus akan ngejejer ke sana. Itu menurut ramalan awan Ichimoku, karena ramalan awan Ichimoku itu bisa dilihat kejadian ke depan itu akan terjadi, yang akan terjadi ke depan itu bisa dilihat dari sekarang di awan Ichimoku. Ini arahnya ini sampai Agustus kawan, berarti Agustus bisa terjadi puncak besar-besaran dan selalu turun di hijau dan naik selalu di merah. Ya, kalian nggak percaya, kita cek tem yang lebih kecil lagi. Saya kan udah bolak-balik memberikan info di sini nih ya. Yang lebih kecil lagi kita cek di sini. Ini kan tem yang lebih kecil. Kita geser ke sini ya. Awalnya kan kita nggak usah ngomong di sini ya. Kita nggak usah ngomong yang di sini. Di sini ini udah terjadi, biarin ya. Kita ngomong di sini di belakang. Di belakang. Ini kan turun di hijau kan, ini kan turun di hijau, akan naik lagi di merah ya, turun di hijau, selalu turun di hijau akan naik lagi di merah. Kita akan bicara yang menyambung yang tadi, ini kan sama tadi, yang tim besar ini kan sama di sini, gede ini habis kan, dan ini kan terjadi pengguntingan ini, di sini perguntingan antara biru sama merah itu tergunting di sini, akhirnya kan nembus ke sana toh. Lah, di sini sudah awan hijau dan ada persilangan biru ke merah ke bawah ya. Di sini harus CL masuk lagi di bawah di sini. Ini sudah mulai ke sana lah. Ini MA birunya sudah di bawah ini. Ini merahnya di atas. Ini akan terjadi persilangan lagi di sini. Akan cerot ke sana. Ya, akan cerot ke sana. Dan yang pertama di sini sudah gunting dari MA biru ke merah sudah terjadi gunting di sini dan kemudian kan terbang ke atas. Ya, setelah itu kok muncul awan hijau. Awan hijau turun ke sini untuk turun. Tapi bukan berarti untuk turun kalau memang fundamentalnya bagus, biasanya mantul di sini ke sana, awan biru ini lanjut. Ternyata kemarin ada perang sticking lagi, awan biru nggak berlanjut ke atas, jadi candlenya nggak terbang ke sana, ini malah turun ke bawah. Karena ini gunting biru, gunting merah ke bawah, maka valid turun ke bawah. Dan ini sudah terjadi lagi, MA birunya di bawah, merahnya sudah di atas, ini akan terjadi persilangan cross, dan ini sangat tipis sekali. Tipis sekali akan diserang nih ke sana kawan. Ya, itu. Ya, makanya ini kan yang besar ini sudah sama seperti tem yang besar tadi. Ini kan sama kan bentuknya tuh. Bentuknya sama tuh. Tuh, bentuknya sama kan. Tadi yang tim kecilnya kan kayak gini sama kan. Nggak beda kan. Sama kayak gini toh. Sama kan. Order sell-nya udah habis dan ini kan tipis kan. Dan ini sudah mau gunting yang biru itu ke merah kan. Ya ini akan naik ke sana. Tuh. Ya, nanti di sini Agustusan lah. Juli akhir Agustusan. Dan ini kan awan merah belum muncul awan hijau toh. Nah ini merah ini nanti akan muncul hijau. Hijaunya kemudian ke atas. Kalau hijaunya ke atas, cakep gitu ya. Ini maka candlenya akan ikut hijau ke atas. Nah, setelah di atas, MA ini yang merah ini,
sama biru ini kan akan mengikuti candle ke sana. Nah, nanti kalau sudah di atas kemudian kok candle yang MA yang biru kok ke bawah, yang persilangan antara merah dan biru kayak gini, nah kalian di sini harus TP. Harus TP akan ngecerot ke bawah itu secara TA-nya. Paham jelas ya? Jelas. Masa kayak gitu nggak jelas? Kalau nggak jelas ke Tegal bawa kopi sama teh ya. Emangnya Mbah Dukun. Ya, itu. Dan ini sudah 0,052. Rankingnya juga mantap kok. Wah, akan masuk 50 lagi ya. Pokoknya kita harus luber lah. Jangan sampai nggak cuan luber. Infonya itu bagus PP ini. Ini BTC juga kayaknya akan breakout ya. Akan OTW ke 70 ini. Ini BTC-nya akan tuh BTC akan OTW ini. Cerot OTW apa cerot ke bawah, barangkali ganti altcoin season ya. Pokoknya yakin saja di PP itu yakin, ini yakin ya. Pokoknya info-info menarik bagi yang mampu, belilah PP. Dompet semakin tebal, ledakan besar akan segera terjadi. Pokoknya info-info sangat mantap lah ya. Pokoknya harus semangat dan semangat. Saya akan sedikit juga akan infokan untuk kalian, harus semangat jaya dan jaya mantap, jangan nggak jaya mantap. Kalau nggak jaya mantap ya, wow, ini ramai sekali nih. Shiba layak menempati peringkat ke-28 katanya, karena menggantikan posisi Shiba karena komunitas PP sangat kuat. Jadi banyak yang memprediksi itu Shiba PP akan menggantikan posisi Shiba. Tapi ini kursornya agak gemblung ini. Selorot enggak, ini harus diganti nih, kalau nggak diganti kacau. PP akan menggantikan posisi Shiba karena sangat kuat holdernya kawan. Infonya begitu ya, infonya begitu, kita harus yakin dan semangat. Pokoknya berita PP itu lagi rame, berita PP itu lagi rame sekali ya. Ini nih pokoknya lagi rame. PP layak menempati peringkat ke-28 untuk menggantikan posisi Shiba karena komunitas PP sangat besar. Nih, ya Shiba itu akan disikat nih sama PP nih, digedor pakai pancong ini, pancong ya. Wah, luar biasa kalau begitu. Kita bisa cuan bersama ini nanti. Pokoknya semangat ya semua membicarakan PP ya. Mungkin udah panjang lebar ya, itu ya. Pokoknya sudah koin naik lagi nih, pemegangnya ternyata sudah 557 nih kalau kita cek ya, pemegangnya udah naik lagi kawan. Tuh pemegangnya naik lagi tuh ya, betul kan? 557,7k. Jadi naik 1000 holder lagi kawan. Pemegangnya naik 1000 holder lagi. Kapitalisasinya 21,74 triliun. Kita harus semangat holding PP-nya. Jangan sampai kalah sama Martini Mardia, nggak punya koin PP ya. BlackRock apaan ini? Nanti BlackRock juga akan masuk PP ini. Pokoknya harus semangat dan semangat. Ya tuh, yang mengerti PP maka dirancang sudah. Ya, kamu ini kalau kamu nggak sopan di sini, ya Anda memang mengerti. PP dirancang untuk mencapai multimiliar dalam market cap. Oh jelas, semangat dan jangan sampai tidak semangat. Ternyata PP menjadi koin yang paling jos ke depan. Saat juga dikit lagi udah akan masuk 1 miliar dolar ini, sedikit lagi. Pokoknya 1 miliar dolar, 1 miliar PP. Semangat dan jaya mantap ya. Kalau Mas Bro nyanyi-nyanyi itu mohon maaf, Mas Bro itu bukan penyonyong, bukan penyanyi, tapi ya itu suara pun jelek. Itu kalau saya capek banget itu biasanya kan ada yang ngopi, tidur atau ngerokok, itu kan masing-masing penyembuh capek itu. Kalau saya penyembuh capeknya itu dibawa bersenandung, dibawa nyanyi itu hilang, capeknya itu hilang kawan, karena saya nggak bisa hidup tanpa musik. Karena dulu saya kerja di BSD Plaza itu puluhan tahun di situ, 7 tahun kalau nggak salah itu ya. Itu kan zaman kaset, saya tuh kan pengawas di operator. Jadi di tempat ruang informasi itu, jadi sambil nyetel-nyetel kaset ya. Kalau sekarang kan enak ya, pakai online ya. Dulu kan kaset terus pindah lagi CD ya. Itu untuk kan pasti diganti-ganti dibulak-balik kan kalau sekarang online. Nah, saya itu nggak monoton kerja di situ saja. Saya itu sampai
apa namanya, kucing-kucingan sama Big Boss. Saya kerja di situ, tapi saya sambil usaha buka counter-counter dulu itu sampai ada 13 counter dulu karyawan saya banyak dulu ada 30 karyawan dulu. Habis hancur. Hancurnya gara-gara kerusuhan itu 98 hancur. 98 saya pulang kampung ya bawa uang banyak sisa-sisa hasil dagangan pas di kampung 2 tahun eh, berangkat ke Jakarta lagi modal lagi di sana 3 bulan habis ternyata 2 tahun setelah krisis itu ekonomi belum pulih jadi sewa setan mahal kemudian daya belinya menurun omsetnya ya sewa habis untuk sewa tempat sama karyawan saya gulung tikar akhirnya saya pulang lagi balik kandang lagi jadi udah pahit getihnya dalam usaha itu dulu kan apa namanya hampir semua saya udah yang belum kena itu saya Taman Anggrek itu elit banget dulu nggak semudah kita masuk buka stand di Taman Anggrek itu pasti yang ditanya perusahaan apa gitu. Kita kan perusahaan perseorangan ya, perusahaan abal-abal. Jadi nggak bisa masuk sana. Tapi Pondok Indah, Blok M Mall dulu paling besar dulu kan paling elit di Pondok Indah sama Blok apa namanya Blok M Plaza itu lantai 18 naik lift tuh ngeri kalau lihat ke bawah itu ya nah itu saya transaksinya di sana untuk sewa stand di Blok M Plaza Mall itu pakai dolar kawan waktu itu dolar lagi naik lagi jadi saya ngambil paling 2 kali 1 meter aja bisa puluhan juta standnya itu per bulan gila nggak tapi ya kalau omsetnya berjuta-juta lumayan kita ambil barang di Mangga 2 buang ke mall-mall itu ya barang-barang ekspedisi dari Cina kalau nggak salah musiman ada game ada ya elektronik kecil-kecilan habis itu hancur tahun 98 itu dan saya di situ wah kegiatan saya aktif banget di samping saya jualan-jualan saya kerja di mall kan ada anak buahnya juga di mall kan banyak teman perempuan dan kalau malam saya main PSHT juga di Kebon Nanas waktu itu belum ada mobil kalau jam 9 tuh BSD masih sepi, udah sepi, angkotnya udah bubar, sambil beliau jalan kaki lewat makan tuh ceritanya di situ dulu. Jadi saya sambil usaha, sambil kerja gitu. Akhirnya kan ketahuan juga sama si bos ya, perengut bosnya itu kerja sambil usaha, jadi nggak konsen kerjaannya ngawasin orang di sini ya customer ngawasinya perempuan pun akhirnya saya nggak enak juga saya mengundurkan diri itu ya orang pada kaget nih Mas Bro ngundurin diri udah buka usaha sendiri katanya. Nah, kita jadi pinter ya di mall itu, jangan hanya kerja, itu yang kerja-kerja di mall tuh jangan hanya kerja saja, liatin orang usaha di situ apa. Saya tuh ngeliatin orang, ini jualan ini laris laris banget ini. Kumpulin modal siawanya berapa sih 1 bulan sekian, bayar karyawan berapa sih sekian, belanja barangnya ayo ambil di Mangga 2. Udah kena. Jadi awalnya itu ada barang datang itu kan biasanya eh, alamat pengiriman barang dikirim dari mana itu selalu disobek jadi enggak ada lah itu ada satu barang satu kardus itu barangnya ceritanya ini ilmu bisnis juga untuk kalian itu alamatnya yang ambil barang itu satu nggak kesobek kelihatan oh barangnya dari Mangga 2 lantai 1 Bahari Jaya Cina Pemalang langsung saya ambil ke sana kawan ambil ke sana oh di sini ekspedisi pusatnya lah itu di situ tahu jadi harus pengalaman harus jeli ya jangan jeli keranjang doang habis itu apa yang terjadi ya saya jadi pengalaman ya dulu di bios belanja di jembatan 5 dan ternyata hati-hati kalau beli pakaian tuh harus pakaian yang bermerek dulu pernah digerebek tuh di mall BSD itu dicabut semua sama dari mallnya karena banyak merek palsu jadi waktu itu dijual harga pakaian-pakaian wanita yang muslim itu jutaan kawan jutaan. Ternyata setelah diselidiki barang dioplos ngambil di Tanah Abang. Kurang ajar kan? Ngambil di Tanah Abang barang yang bermerek yang mahal pakai koin katun, viskos, katun-katun tuh kain-kain juga termasuk apa loh jenis kain tuh ya karena sering main Tanah Abangan itu ya itu ternyata gila
apa yang terjadi itu tadi, digrebek di BSD itu, yang grebek bukan dari luar, dari kita orang dalam, diselidiki. Oh ternyata yang mahal-mahal jutaan itu pakaian harus hati-hati, yang separuhnya itu dioplos kawan. Ambil di Tanah Abang, kan kurang ajar. Tapi ilmu itu dipakai lagi. Dipakai lagi sama setelah pindah bos kayaknya ya, perempuan ya, Cina. Tapi kan dia nggak jual mahal, bukan ngoplos. Dia belanja Tanah Abang juga kawan, masukkan ke mall, dijual lah baju harga 15.000, 25.000. Jadi hancur ini urusannya. Ya itu dulu awalnya kan elit banget itu. Ya kalau nggak gitu nggak laku. Sialan bener. Itu ilmu kawan, ilmu dagang ya. Pertama ada yang ngoplos barang murah, dioplos dengan barang mahal. Habis itu manajernya, saya ingat bener manajernya itu ya, janda kok ngajak karyawan ada 5 orang, itu paling nggak seminggu sekali. Saya tanya kemana, ke Tanah Abang belanja soak. Itu kawan, ya hati-hati belanja ke Tanah Abang ya. Oke, mungkin itu aja yang saya sampaikan. Dah, gila, 21 menit kawan. Karena membahas PP, membahas ngajarin kalian bisnis ya. Kalau yang di Jakarta itu enak, ada ekspedisi di Jembatan 5 di Tanah Abang, itu tinggal ambil saja. Itu dulu. Kalau sekarang online lebih enak lagi. Tapi saya kalau beli online sering ketipu kawan. Asli lah itu. Sering ketipu, saya udah nggak sudi lagi saya beli online asli. Ya kalau belinya cuma kancut ini itu sih, pakaian sih saya rasa nggak ketipu ya, gampang barang-barang gitu. Saya tuh beli yang namanya VC, VC 4 juta kayaknya bagus ini. Setelah sampai di rumah itu nggak hidup, visinya nggak jalan, cuma berapa menit. Cuma kan seorang yang terima, nggak kayak orang-orang komplain gitu ya. Bisa biarin saja lah. Juga layarnya, monitornya udah kebjur, itu udah mati. Ini tuh udah mati setelah saya kebaikan. Mas, ini tuh udah hancur mas. Ketipu kalian, apa ketipu mas itu. Itu ini ya jual aja, dibeli berapa, dikasih aja saya nggak mau, ini di bengkel banyak katanya, kurang ajar banget. Saya di rumah buat apa dibuang juga, aduh udah beli mahal tadi sih, berapa sejuta apa itu ininya ya, si layar visinya itu ya. Nah visinya itu ya sama juga, nggak jalan, cuma hidup sebentar mati. Akhirnya saya bawa ke eh, bukan bengkel, tempat perakitan itu. Habis di situ 6 juta. Saya diketawain, beli 4 juta ketipu. Di sini bawa ke sini dibongkar semua, cuma diambil boxnya saja, diambil boxnya, CPU-nya macam-macam, kipas segala macam diambil dia. Itu termasuk yang 6 juta itu murah, kalau yang mahalnya kan di atas 10 juta. Makanya kadang-kadang ini ada suara kipas yang keberesek itu, kipasnya mungkin yang murah. Padahal kipasnya itu bunyi itu yang kalau fisik gitu ya. Wah, 23 menit. Saya rasa cukup ya. Yang positif diambil, yang perlu ditendang ya, karena saya membahas banyak banget supaya kalian pengalaman lah ya. Ada PP, ada sambil dagang. Jadi main kripto juga bisa main dagang di sana. Di sini kan juga ada yang orang punya toko elektronik di Glodok ya. Ada orang-orang yang di Glodok suka WA saya, bos di Glodok. Dan di grup Mas Bro itu sekarang banyak kan perempuan-perempuan yang laki-lakinya mungkin main lepret aja habis tuh gimana. Tapi namanya nama cewek semua itu yang di grup, hati-hati ya kalau ngomong jangan jorok-jorok itu. Nggak pernah orang-orang yang diem-diem nggak pernah komen itu, perempuan tuh banyak sekali di grup saya. Kok sampai cuma namanya kan namanya nama laki semua, disingkat-singkat saja. Kalau enggak kan di grup saya kan garangan semua, nanti diledekin, dijapri lagi. Dijapri lagi. Mas Bro tahu ya, saya tahu. Masuk awal kan data-datanya kan ke saya. Jadi nama aslinya nama siapa saya tahu, oh, ini perempuan, perempuan. Tapi saya namanya grup saya, masa mau godain orang grup ya, namanya saya image-nya buruk dong. Enggak. Kalau mau godain cewek di luar, bukan di grup. Grup saya nanti saya hilang kehormatannya. Makanya di grup hati-hati yang ngomong-ngomong jorok-jorok, itu banyak perempuan-perempuan elit di situ. Jadi kira nggak banyak perempuan, namanya Bambang, namanya Bambang Mardiana dan apa. Itu setelah saya cek itu banyakkan perempuan, ada yang Yanti, ada yang Syahrini, Zuliati, macam-macam. Wah, 24 menit. Oke lah ya.
yang positif diambil, yang buruk ditendang. Dio riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan, bisa meme mendadak ya. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPPP. Cos.